Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala habibinal karim sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz wal Ustazah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Kemudian yang saya banggakan teman-teman lokal PBAC. Pada video sebelumnya saya telah membahas sedikit tentang hadis azab kubur, hadis yang membicarakan tentang azab kubur. Nah, pada video yang kedua ini saya akan membahas sedikit tentang hadis tentang tanda-tanda atau sifat-sifat orang munafik. Nah, pada pertemuan sebelumnya di kelas kita sudah membahas bersama Ustazah tentang hadis ini. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan atau mengulas sedikit lagi tentang hadis ini. Baiklah, sebagaimana peraturannya, yang pertama saya akan membacakan bunyi dari hadis tersebut dengan menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Bani Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi hallatun minhunna kanat fihi hallatun min nifaqin hatta yada'aha idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada ahlafa wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Yang kedua, untuk terjemahan hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar, semoga meridai Allah daripada keduanya, Abdullah dan Umar, amin. Berkata Abdullah bin Umar, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Ada 4 sifat, ada 4 hal yang mana apabila ada pada diri seseorang 4 sifat ini, 4 hal ini, maka adalah seseorang itu sebagai orang munafik yang sebenar-benar munafik, atau orang munafik yang murni. Dan adalah pada diri seseorang satu cabang atau satu bagian dari 4 sifat tersebut, maka adalah pada diri seseorang itu satu cabang atau satu bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berbicara, apabila dia berkata, dia bohong. Yang kedua, idza ahada ghadara. Apabila dia diberi amanah, maka dia mengkhianatinya atau dia menyia-nyiakannya, atau dia mensia-siakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemudian yang ketiga, idza wa'ada ahlafa. Apabila dia berjanji kepada orang, apabila dia membuat janji, dia mengingkarinya atau dia menyalahi janjinya tersebut. Dia tidak menunaikan janjinya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, idza khasama fajara. Itu apabila dia bermasalah atau apabila dia berselisih dengan orang lain, maka dia ini berlebih-lebihan. Dia berlebih-lebihan atau membesar-besarkan.
Hadis ini disampaikan dari Abdullah bin Umar dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Dalam hadis ini, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa hal atau beberapa sifat yang mana apabila ada pada diri seseorang 4 sifat ini, maka dia dicap sebagai orang munafik. Dia bisa dikatakan sebagai orang munafik. Yang pertama, apa kata Rasul? Idza haddatsa kazaba. Apabila yang dia ucapkan itu, apabila yang dia lisankan, apabila yang dia ungkapkan itu adalah kebohongan. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surah An-Nahl ayat 105. Jadi orang yang suka berbohong bisa dikatakan sebagai orang yang munafik. Yang kedua, Rasul katakan, idza ahada ghadara. Apabila dia diberi amanah, apabila dia diberi suatu kepercayaan, dia mengingkarinya. Dia mensia-siakan amanah yang diberikan tersebut. Yang ketiga, idza wa'ada ahlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Kemudian yang keempat, idza khusama fajara. Apabila dia bermasalah atau dia berselisih dengan temannya atau saudaranya atau tetangganya, dia berlebih-lebihan atau dia membesar-besarkannya. Contohnya dia tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka itu tidak diperbolehkan. Maka orang tersebut dikatakan sebagai orang munafik. Nah itulah tanda-tanda dari orang-orang munafik. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam baik itu perkataan, perbuatan, dan yang lain-lain, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang akan memberikan mudarat kepada kita. Kemudian selanjutnya, adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, hadis ini menceritakan tentang pendidikan, yaitu pendidikan iman. Yang mana hadis ini mengajarkan kita supaya tidak menjadi manusia yang munafik. Khususnya tadi sudah dijelaskan tanda-tanda orang munafik, agar kita menjauhi beberapa sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Jadi pada hadis ini ditegaskan bahwa walaupun tidak semua sifat tadi ada pada diri kita, satu bagian saja, satu sifat saja ada pada diri kita dari 4 sifat kemunafikan tadi, maka kita dicap sebagai orang munafik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.